Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sir. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas suatu materi mengenai kelainan dan teknologi pada sistem imun atau sistem kekebalan tubuh, di mana untuk tujuan pembelajarannya adalah siswa diharapkan mampu menjelaskan penyakit atau kelainan yang dapat menyerang sistem imun, dan siswa mampu menjelaskan metode atau teknologi pencegahan penyakit pada sistem imun dan cara mengatasi kelainan pada organ imun pada manusia. Setahun belakangan kita dihantui oleh kecemasan kasus pandemi virus corona yang semakin meningkat penyebarannya di seluruh dunia. Memperkuat sistem imun tubuh pun menjadi salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menangkal penularan virus yang berasal dari Wuhan, Cina tersebut. Tidak hanya virus corona, sistem imun tubuh yang kuat juga dapat melindungi tubuh dari berbagai macam penyakit atau kelainan tertentu. Pada dasarnya, sistem imun atau sistem kekebalan tubuh merupakan sistem perlindungan yang ada pada tubuh manusia. Fungsi utama sistem imun ini adalah untuk menangkal radikal bebas yang dapat menyerang dan menimbulkan berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh kuman, virus, maupun bakteri. Namun, gangguan atau kelainan pada sistem imun bisa saja terjadi, bahkan jika tidak segera diatasi, akan semakin parah dan menyebabkan kematian. Nah, di sini ada beberapa kelainan atau penyakit yang dapat menyerang sistem imun pada manusia. Yuk kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah alergi atau hipersensitif. Mungkin di antara kita juga pernah mengalami hal ini ya, alergi terhadap suatu makanan tertentu atau suatu zat tertentu ya. Nah, apa itu alergi? Alergi atau hipersensitif merupakan suatu respon imun yang berlebihan terhadap sesuatu yang biasanya tidak berbahaya. Zat yang dapat menimbulkan suatu reaksi alergi disebut dengan alergen. Misalnya alergi terhadap serbuk sari, antibiotik, kemudian bulu hewan, spora, jamur, kacang, makanan laut atau seafood misalnya udang, kepiting dan sebagainya ya. Nah, reaksi alergi terjadi karena respon kekebalan humoral, yaitu kekebalan yang diperantarai oleh sekresi IgE ke dalam darah dan limfa. Jika seseorang terpapar alergen, maka IgE akan terikat pada basofil yang berisi histamin. Nah, histamin merupakan bahan kimia yang menyebabkan gejala alergi yang umum terjadi, yaitu hidung gatal, mata berair, dan bersin-bersin. Atau bisa juga alergi terhadap debu ya, debu atau partikel-partikel yang ada di sekitar kita. Nah, selanjutnya ada penolakan transplantasi. Sistem imun kita bisa mengenali mana yang merupakan self, mana yang bukan non-self ya. Nah, sistem kekebalan tubuh akan mengenali dan menyerang apapun yang secara normal berbeda dari unsur yang ada pada tubuh seseorang. Bahkan walaupun unsur tersebut hanya sedikit berbeda seperti organ ataupun jantung yang dicangkokkan atau ditransplantasikan. Penolakan transplantasi dapat dikategorikan menjadi 3 macam ya, yaitu transplantasi hiperakut, yang kedua transplantasi akut, dan terakhir adalah transplantasi kronis. Nah, transplantasi hiperakut adalah pencangkokan yang terjadi segera setelah transplantasi dilakukan. Misalnya pada kasus transplantasi atau cangkok ginjal ya. Nah, sedangkan transplantasi akut terjadi beberapa hari setelah transplantasi dilakukan. Untuk mengatasi kasus ini, biasanya penerima atau resipien diberikan obat seperti sikos
yang mempengaruhi respon molekul MHC resipien terhadap donor. Nah, sedangkan transplantasi kronis terjadi karena organ yang dicangkokkan atau ditransplantasikan kehilangan fungsi akibat darah membeku pada pembuluh darah organ ya. Nah, jadi apabila seseorang ingin melakukan pencangkokan kemudian organ yang diberikan itu tidak sesuai dengan tubuh dia, maka dia bisa menolak ya. Oke, selanjutnya ada defisiensi imun atau imunodefisiensi. Nah, apa itu defisiensi imun? Defisiensi imun adalah kegagalan suatu gen sehingga makrofag tidak dapat menghancurkan patogen. Biasanya defisiensi imun terjadi karena faktor keturunan atau faktor genetik ya. Biasanya defisiensi imun ini terjadi karena faktor keturunan. Contohnya adalah SCID atau Severe Combined Immunodeficiency, di mana mengalami kekurangan limfosit B dan limfosit T, sehingga harus tinggal di lingkungan steril agar tidak terkena infeksi patogen. Oke, selanjutnya adalah penyakit AIDS ya. Nah, jadi AIDS atau singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome merupakan penyakit menurunnya sistem kekebalan tubuh seseorang akibat infeksi dari virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Nah, virus HIV ini menyerang sel-sel T penolong atau T helper. Virus HIV bersifat dorman dalam tubuh manusia. Dorman itu artinya adalah dalam fase istirahat ya. Namun, selama masa dorman tersebut, virus HIV dapat ditularkan kepada orang lain. Virus HIV ditularkan melalui air semen atau air mani, kemudian cairan vagina, darah, penggunaan jarum suntik yang tercemar HIV, serta gonta-ganti pasangan ya. Nah, jadi HIV tidak menular melalui kontak fisik dan penggunaan peralatan yang sama dengan penderita. Jadi kalau seseorang menderita HIV, kemudian kamu tiba-tiba menyentuh dia atau kontak fisik dengan dia, entah kamu berpelukan atau memegang kulit dia, itu sebetulnya tidak menular ya. Ingat, jadi sebetulnya penularan virus HIV ini bukan dari kontak langsung. Atau misalnya kamu tiba-tiba meminjam handuk bekas dia mandi gitu, itu sebetulnya nggak masalah. Oke, autoimun ya. Nah, jadi autoimun merupakan suatu kondisi di mana sistem kekebalan tubuh menyerang organ atau jaringannya sendiri seolah-olah mereka adalah benda asing. Nah, contoh penyakit autoimun yaitu lupus, psoriasis, multiple sclerosis, dan lain-lain. Gangguan autoimun atau gangguan sistem kekebalan tubuh menyebabkan aktivitas yang tidak normal atau berlebihan pada sistem kekebalan tubuh. Maka dari itu, tubuh menyerang dan merusak jaringannya sendiri. Gangguan ini dapat menurunkan kemampuan tubuh melawan virus atau bakteri, sehingga dapat menyebabkan kerentanan tubuh untuk menghadapi infeksi. Jadi contoh kasus adalah Ashanti ya. Ashanti itu istrinya Anna Hermansyah. Dia terkena penyakit autoimun ya. Nah, ini gambarnya ya. Jadi ada bercak merah pada kulit. Ini bisa ada di bagian wajah, di bagian tangan, leher, dan sebagainya. Selanjutnya adalah lupus ya. Lupus juga merupakan bagian dari autoimun ya. Nah, jadi lupus adalah suatu kondisi di mana tubuh mengembangkan antibodi autoimun yang dapat menempel pada jaringan di seluruh tubuh seperti sendi, paru-paru, sel darah, saraf, dan ginjal. Nah, sel darah putih atau leukosit pada pengidap lupus justru menyerang tubuhnya sendiri sehingga kerap disebut dengan penyakit autoimun. Nah, penyakit yang tidak bisa sembuh ini membutuhkan terapi jangka panjang untuk menekan pengaruh serangan sistem imun. Lupus adalah penyakit autoimun yang membuat sistem kekebalan tubuh dapat menyerang sel-sel dan jaringannya sendiri. Sistem kekebalan tubuh adalah jaringan yang kompleks dari sel yang bekerja secara harmonis untuk mempertahankan tubuh melawan serangan zat asing yang berbahaya untuk tubuh. Nah, ketika sistem kekebalan tubuh diserang, maka mikroba dapat menyebabkan infeksi
seperti infeksi pada bakteri, parasit, maupun virus. Nah, ketika sistem kekebalan tubuh gagal melakukan tugasnya dengan baik, maka tubuh dapat memproduksi sel T dan antibodi terhadap antigen dalam sel dan jaringannya sendiri. Jadi contoh kasus, kamu tahu Selena Gomez, dia adalah penyanyi internasional yang menderita penyakit lupus ya, sampai dia meminta bantuan temannya untuk cangkok ginjal ya, atau transplantasi ginjal. Oke, selanjutnya adalah penyakit rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis atau radang sendi merupakan peradangan kronis pada sendi yang bisa menghancurkan jaringan persendian dan bentuk tulang. Ya, nah jika tidak diobati dengan baik, maka pengidapnya akan mengalami cacat permanen. Perawatan untuk rheumatoid arthritis dapat mencakup berbagai obat oral atau obat minum ya, atau injeksi berupa suntikan yang mengurangi aktivitas dari sistem kekebalan tubuh itu sendiri. Nah, selanjutnya penyakit multiple sclerosis atau disingkat dengan MS. Multiple sclerosis merupakan penyakit jangka panjang yang dapat mempengaruhi otak, sumsum tulang belakang, dan saraf optik di mata. Kondisi ini bisa menyebabkan masalah pada penglihatan, keseimbangan, kontrol otot, dan fungsi dasar tubuh. Gangguan sistem ini dapat merusak lapisan pelindung sistem saraf dan menyebabkan penurunan fungsi sel tersebut di otak dan tulang punggung. Akibatnya, koordinasi antara otak dan bagian tubuh lain akan terganggu ya. Nah, efek dari multiple sclerosis seringkali berbeda pada setiap orang yang menderitanya. Beberapa mengalami gejala ringan dan tidak memerlukan pengobatan yang serius. Lainnya bahkan akan mengalami kesulitan untuk bergerak dan melakukan kegiatan sehari-hari. Oke, selanjutnya ada penyakit sindrom Guillain-Barré ya, atau disingkat dengan GBS. Nah, sindrom Guillain-Barré adalah penyakit langka di mana sistem imun tubuh kita menyerang sistem saraf. Penyebabnya ini belum diketahui, namun kerap kali GBS diawali dengan penyakit pernapasan atau flu perut. Nah, rasa lumpuh dan kesemutan di kaki dan tangan atau pada bagian wajah biasanya menjadi gejala pertama dari penyakit langka ini. Lalu sensasi ini dengan cepat menyebar dan akhirnya membuat seluruh tubuh kalian akan menjadi lumpuh. Jika gejalanya parah, maka pasien harus segera dapat pertolongan medis dan dirawat di rumah sakit. Jadi sebetulnya penyakit ini dapat membuat lumpuh ya, atau paralisis. Nah, selanjutnya ada penyakit diabetes mellitus tipe 1 ya. Nah, mungkin banyak yang mengira bahwa diabetes mellitus tipe 1 ini adalah bukan penyakit autoimun. Nyatanya, pada pengidap diabetes mellitus tipe 1, antibodi sistem kekebalan tubuh menyerang dan menghancurkan sel-sel yang memproduksi insulin di pankreas. Pada usia dewasa muda, penderita diabetes tipe 1 ini memerlukan suntikan insulin untuk bertahan hidup. Nah, orang-orang dengan diabetes tipe 1 berada dalam kondisi ketika tubuh tidak membuat insulin sama sekali. Penyebabnya adalah diabetes tipe 1 merupakan penyakit autoimun ya. Nah, seseorang bisa terlahir dengan kondisi penyakit ini dan biasanya berkembang sejak usia anak-anak. Ketiadaan insulin membuat tubuh tidak memiliki cukup energi sehari-hari. Nah, untuk mengatasinya, disarankan untuk menyuntikkan insulin secara rutin. Nah, selanjutnya adalah penyakit psoriasis. Apa itu psoriasis? Nah, pada pengidap psoriasis, sel-sel darah sistem kekebalan tubuh yang terlalu aktif disebut dengan sel T berkumpul di bagian kulit. Nah, aktivitas sistem kekebalan merangsang sel-sel kulit untuk bereproduksi dengan cepat dan menghasilkan plak bersisik atau berwarna perak pada kulit. Nah, psoriasis merupakan penyakit jangka panjang atau kronis yang menyerang kulit. Pada awalnya, penyakit ini hanya berbentuk ruam kemerahan yang bisa disembuhkan.
Namun ternyata gejala tersebut merupakan tanda sistem imun tubuh yang overaktif atau terlalu aktif. Nah, gejala ini terkadang terasa gatal atau perih dan dapat muncul di semua bagian tubuh. Tetapi umumnya muncul di bagian lutut, punggung bagian bawah, siku atau di bagian kulit kepala ya. Nah, selanjutnya ada penyakit vaskulitis ya. Ini sebetulnya vaskulitis. Oke, vaskulitis adalah penyakit yang disebabkan sistem kekebalan tubuh menyerang dan merusak pembuluh darah. Perubahan yang dapat terjadi pada dinding pembuluh darah antara lain penebalan, penyempitan, pelemahan, dan munculnya bekas luka. Nah, vaskulitis adalah penyakit yang disebabkan oleh sistem kekebalan tubuh menyerang dan merusak pembuluh darah dalam kelompok penyakit autoimun. Vaskulitis dapat mempengaruhi organ apapun, sehingga gejalanya sangat bervariasi dan dapat terjadi hampir di semua bagian tubuh. Nah, penyakit yang juga dikenal dengan nama angitis atau arteritis ini memiliki beberapa jenis yang jarang terjadi. Di antara jenis vaskulitis tersebut, ada yang menyerang satu organ tertentu saja, seperti otak, mata, atau kulit. Namun, ada juga jenis yang menyerang banyak organ sekaligus ya. Nah, selanjutnya penyakit Wegener's granulomatosis. Penyakit ini menyebabkan peradangan atau inflamasi pada pembuluh darah di hidung, sinus, tenggorokan, paru-paru, dan ginjal. Nah, gejala penyakit ini adalah membuat kaki menjadi mati rasa, munculnya darah pada urin, batuk berdahak, demam, sesak napas, kulit memar, serta mudah lelah ya. Nah, selanjutnya Addison's disease. Nah, penyakit Addison atau Addison's disease adalah kerusakan pada kelenjar adrenal sehingga tidak memproduksi hormon yang memadai untuk tubuh. Kelenjar adrenal ini berada di atas ginjal dan terdiri dari dua bagian, yaitu lapisan luar atau korteks dan lapisan dalam atau medula. Nah, korteks pada kelenjar adrenal berfungsi untuk memproduksi hormon steroid termasuk kortisol dan aldosteron yang memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan garam dan cairan tubuh. Nah, pada penyakit Addison, kelenjar adrenal hanya sedikit memproduksi hormon kortisol serta hormon aldosteron. Jika kondisi ini dibiarkan tanpa pengobatan, maka penyakit Addison dapat membahayakan tubuh. Nah, penyakit yang tergolong jarang ini dapat diderita pria atau wanita dari berbagai usia. Namun, penyakit ini lebih banyak dijumpai pada wanita usia 30 sampai 50 tahun ya. Nah, yang terakhir adalah alopecia areata atau biasa kita kenal dengan istilah awam kebotakan ya. Alopecia areata adalah kebotakan atau kerontokan rambut yang disebabkan oleh penyakit autoimun. Pada alopecia areata, sistem imun menyerang dan merusak folikel rambut sehingga menyebabkan kerontokan dan kebotakan. Kulit kepala botak dengan bentuk pita adalah salah satu dari tanda kondisi ini. Ini merupakan penyakit yang berhubungan dengan autoimun. Nah, alopecia areata bisa diderita oleh pria maupun wanita. Namun umumnya alopecia terjadi sebelum penderitanya berusia 30 tahun. Kondisi ini paling sering mempengaruhi rambut yang ada di kulit kepala. Biasanya seseorang mengalami alopecia ketika terkena stres atau depresi ya. Nah, penelitian menunjukkan bahwa 70% dari 500 pasien alopecia mengalami stres. Saat mengalami alopecia areata, folikel rambut yaitu tempat tumbuhnya rambut menjadi mengecil, lalu berhenti memproduksi rambut. Hal ini kemudian menyebabkan terjadinya kerontokan dan kebotakan. Nah, kondisi ini bisa terjadi secara bertahap atau tiba-tiba. Oke, nah, jadi ini merupakan beberapa contoh dari kelainan atau penyakit yang menyerang sistem imun pada manusia.
Oke, selanjutnya kita akan membahas apa saja sih teknologi atau metode yang dapat mengatasi gangguan pada sistem imun manusia. Kita bahas satu persatu ya. Teknologi baru memungkinkan ilmuwan menggunakan vaksin baru untuk memerangi penyakit menular dan menguji keefektifan produk mereka dengan sistem kekebalan tubuh di laboratorium tanpa menguji vaksin pada manusia. Para periset telah mulai mengembangkan model sistem kekebalan menggunakan sel-sel manusia, dan menurut ilmuwan dari Amerika Serikat dan Inggris, teknik lab ini seharusnya bisa membuat uji coba vaksin lebih cepat, aman, dan murah. Yang pertama kita bahas tentang teknik vaksinasi in vitro booster ya. Vaksinasi in vitro booster atau in vitro booster vaccination juga bisa digunakan untuk mengobati sistem kekebalan yang terganggu atau memerangi patogen seperti virus corona atau penyakit COVID-19 ya. Nah, ketika sebuah patogen memasuki tubuh, sistem kekebalan tubuh membentuk antibodi yang menyerang patogen tertentu itu. Sebelumnya, ketika para ilmuwan ingin memicu agar sel-sel kekebalan dalam lab memproduksi antibodi, sel-sel itu akan memproduksi segala macam antibodi. Kini, para ilmuwan mampu memperoleh antibodi tertentu yang mereka inginkan dengan menggunakan partikel-partikel nano yang menghubungkan beberapa bagian aktif vaksin dengan molekul yang menstimulasi sistem kekebalan itu. Selain uji coba vaksin, antibodi yang diproduksi oleh sistem kekebalan tubuh ini bisa diberikan kepada para pasien yang sedang memerangi penyakit. Para ilmuwan sedang mencoba untuk mengidentifikasi antibodi yang menyerang segala jenis virus corona. Jadi sebetulnya vaksin ini penting sekali ya untuk menekan laju perkembangan virus corona. Apalagi virus ini dia bisa bermutasi, bisa membentuk varian-varian baru ya. Nah, yang kedua adalah stem cell therapy atau sel punca ya. Nah, terapi stem cell menjadi sebuah harapan baru di dunia kedokteran dalam menyembuhkan berbagai penyakit berat yang sulit untuk disembuhkan. Nah, mari kita bahas lebih jauh tentang terapi ini dan apa yang membuatnya menjadi pengobatan yang sangat menjanjikan. Nah, jadi pada dasarnya sel punca ini atau stem cell merupakan sel induk yang mempunyai kemampuan untuk memperbanyak diri dan berubah menjadi berbagai jenis sel. Sel ini merupakan satu-satunya sel dalam darah yang mampu meregenerasi tipe sel baru. Hal ini menjadi suatu terobosan yang berpotensi dalam menyembuhkan berbagai penyakit berat seperti penyakit kronis, penyakit degeneratif, dan penyakit autoimun. Nah, bagaimana cara kerja dari transplantasi stem cell ini? Nah, cara kerja transplantasi stem cell atau sel punca dapat dilakukan antara lain. Yang pertama, autologus, yaitu sumber stem cell berasal dari diri sendiri. Yang kedua adalah allogenik, yaitu sumber stem cell berasal dari orang lain. Jadi, itu sel puncanya bisa diambil dari diri sendiri ya atau bisa diambil dari orang lain ya. Nah, apakah ada efek samping dari stem cell ini? Tentunya ada ya. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018, untuk stem cell yang berbahan baku dari embrio, hewan, dan tumbuhan tidak diperbolehkan. Alasannya karena sel punca dari sumber tersebut berisiko menjadi kanker jenis teratoma sebesar 20%. Potensi penolakan tubuh juga besar, serta dianggap tidak sejalan dengan kode-kode etik. Nah, stem cell embrionik dapat memicu respon imun yang menyerang tubuh sendiri akibat reaksi penolakan terhadap sel tersebut yang dianggap sebagai benda asing oleh tubuh. Ya, jadi sebetulnya walaupun ini merupakan pengobatan yang menjanjikan, namun ada beberapa efek samping yang dikhawatirkan dapat membahayakan tubuh seseorang ya. Oke, the last one, yang terakhir. Alat pemantau sel darah putih portable ya. Konsorsium internasional para peneliti telah mengembangkan cara baru untuk menghitung sel darah putih tanpa melukai kulit.
Alat portabel ini menghitung jumlah leukosit melalui kulit ketika melintasi lensa mini. Cara ini memberikan pilihan yang tidak menyakitkan bagi pasien penderita penurunan sistem kekebalan tubuh dibandingkan dengan cara lab biasa. Para dokter pun lebih bisa menyesuaikan perawatan kanker bagi pasien penderita leukemia dan limfoma. Nah, pasien yang mengalami penurunan sistem kekebalan tubuh akibat kemoterapi atau pasien yang sedang minum obat penekan kekebalan tubuh, misalnya pada penderita rheumatoid arthritis, kadang perlu memantau kadar sel darah putih mereka. Pemantauan dilakukan untuk memastikan sistem kekebalan tubuh itu tidak turun hingga ke tingkat yang membahayakan. Nah, dikenal dengan istilah leukopenia ya. Jika turun terlalu rendah, pasien menjadi rentan terhadap infeksi sehingga bisa memperlambat pengobatan atau perawatan yang diperlukan. Nah, pemeriksaan leukopenia biasanya dilakukan dengan cara mengambil darah. Alat pemantau sel darah putih portabel rumahan ini memberikan manfaat yang selama ini belum ada. Alat demikian bisa memberikan peringatan dini tentang adanya sepsis dan juga memungkinkan dokter untuk menyesuaikan obat pasca kemoterapi yang terbaik untuk mempersingkat waktu pemulihan pasien. Demikianlah pembahasan materi pada pagi hari ini tentang kelainan dan teknologi pada sistem imun manusia. Apabila ada pertanyaan dari siswa-siswi sekalian, silakan dituliskan di kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sir. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.